Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Tahun ini pemerintah melakukan vaksinasi guna menekan penyebaran virus corona. Namun untuk vaksinasi ini diperlukan biaya. Untuk itu Menkyu Sri Mulyani Indrawati akan merefocusing dan realokasi belanja kementerian atau lembaga atau KL tahun anggaran 2021. Apakah ini berarti biaya yang berasal dari APBN ini cukup untuk membiayai vaksinasi tersebut? Dan sektor-sektor mana saja serta apakah akan ada dampaknya akibat dari relokasi tersebut? Dan pemirsa, kita akan bahas lebih jauh di dalam dialog Nusantara Petang. Pemirsa, pada hari ini sudah bersama kita ekonom senior Indef Eni Srihartati. Selamat sore Mbak Eni. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, ini surat edaran Menteri Keuangan nomor S-30/MK/02/02/2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan ada 3 hal dalam melakukan penghematan belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021. Nah, kita ini akan bahas satu persatu ya Mbak ya. Pertama, ini sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni. Apa maksudnya? Ya, rupiah murni itu artinya yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Kan penerimaan itu ada pajak dan juga penerimaan PNBP. Nah, kalau rupiah murni berarti yang memang berasal dari penerimaan dalam negeri, artinya ini sumber penghematannya yang tidak berdasarkan dari tambahan utang. Jadi ini yang harus dilakukan refocusing. Nah, kedua tentu nanti karena memang penerimaan dalam negeri juga mengalami kontraksi ya, karena pertumbuhan ekonomi kita kan masih terkontraksi dan juga sektor-sektor produktif juga masih terkontraksi, sudah hampir dipastikan pasti terjadi shortfall. Shortfall itu adalah penurunan dari penerimaan negara. Nah, oleh karenanya mau tidak mau memang untuk 2021 kita masih harus memperlebar defisit APBN. Kita tahu bahasa sederhananya yang menambah hutang lagi gitu. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga ini? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya tingkat efisiensi dan juga tingkat efektivitas dari belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini memang masih sangat memungkinkan untuk dilakukan efisiensi. Apa buktinya gitu kan? Buktinya selama ini penyerapan anggaran bahkan di 2020 kemarin ketika kita menghadapi kondisi extraordinary pun ternyata penyerapan anggaran juga masih sangat lambat. Jadi sampai dengan akhir November bahkan belum ada 80%. Dan untuk anggaran daerah sampai dengan akhir November kemarin masih sekitar 400 triliun yang belum terserap. Nah, artinya apa? Artinya kan sebenarnya ini bisa menjadi baseline. Artinya sebenarnya kita butuh berapa sih untuk menggerakkan fungsi dari pemerintahan kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan baseline dari penyerapan anggaran untuk 2020 misalnya atau juga tahun-tahun sebelumnya. Karena kan ini persoalan klasik yang selalu berulang setiap tahun. Kita hanya mampu atau banyak sekali kementerian lembaga atau bahkan bukan banyak ya, hampir semua kementerian lembaga pola penyerapan anggarannya selalu begitu. Nah, kalau memang kemampuan kan pola penyerapan anggaran itu kan berarti kemampuan untuk mengeksekusi anggaran. Yeah. Jadi kalau sampai dengan Oktober katakanlah kemampuan mereka hanya 80%, maka ini sebenarnya bisa menjadi baseline berarti 80% dari anggaran yang selama ini dialokasikan itu sudah cukup untuk membiayai gitu kan, untuk membiayai operasional dari fungsi pemerintahan kita. Nah, oleh karenanya itu yang bisa juga nanti dilakukan refocusing anggaran untuk yang hal-hal yang sifatnya jauh lebih strategis. Nah, menurut saya Mbak Tasya, karena persoalan utama kita yang kita hadapi sekarang pandemi, mestinya menyelesaikan pandemi ini menjadi program prioritas nasional gitu, bahkan sangat-sangat prioritas gitu. Kalau pemerintah kemarin
mengumumkan program strategis nasional gitu. Nah, mestinya di masa pandemi ini, maka program prioritas atau strategi nasional yang terprioritas itu adalah bagaimana sesegera mungkin menyelesaikan pandemi. Nah, vaksin ini kita yakini atau banyak negara yakini bahwa ini upaya yang paling optimal untuk pengendalian penyebaran dari COVID-19. Ini kalau kita kembali kepada surat tadi begitu ya, surat keputusan SK dari Menteri Keuangan ini, instruksi kedua dan instruksi keduanya adalah jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan oleh kementerian dan lembaga adalah belanja barang dan belanja modal. Kemudian instruksi ketiganya adalah belanja barang dan belanja modal yang dihemat adalah belanja non operasional. Nah, ini apakah jika nanti dijalankan ini tidak menghambat dari kementerian atau lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi atau kementerian atau lembaga itu sendiri? Kan dari guidance-nya sudah cukup clear kan, non operasional berarti yang benar-benar tidak terkait dengan fungsi atau tupoksi utama dari Kementerian KL. Dan kalau kita melihat struktur anggaran pemerintah pusat maupun daerah, sekali lagi ya, nomenklatur yang ada selama ini memang banyak tumpang tindih, Mbak Tasha. Seperti misalnya belanja barang itu mestinya adalah belanja yang sifatnya untuk tadi kan ada dua ya, belanja antara belanja barang dan belanja modal. Belanja barang itu terjemahan umumnya atau secara global atau secara umum adalah yang untuk operasional dalam 1 tahun. Nah, belanja modal itu yang sifatnya investasi. Itu kalau diperbandingkan ini sebuah korporasi gitu. Berarti biasanya kalau korporasi itu kan biaya operasional dan investasi, itu clear ya. Jadi yang sifatnya operasional yang habis pakai, yang sifatnya sebagai penunjang kegiatan-kegiatan tupoksi utama. Nah, selama ini dari nomenklatur yang ada antara belanja barang dan belanja modal ini juga banyak tumpang tindih. Misalnya yang paling sering tersebar di berbagai macam pos anggaran itu yang namanya perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas itu ada di belanja barang, ada di belanja pegawai, bahkan juga termasuk ada di belanja modal. Nah, menurut saya ini yang harus dilakukan sinkronisasi dan dikoordinasikan. Supaya apa? Supaya masing-masing jenis anggaran itu fokus kepada fungsinya masing-masing. Nah, tadi kalau Bu Menteri sampaikan bahwa yang tidak boleh dipotong yang sifatnya operasional untuk penunjang tupoksi utama dari Kementerian KL. Nah, tetapi kalau ini hanya berhenti di situ, belum koma, maka ini juga masih berpeluang terjadinya berbagai macam anggaran-anggaran yang tumpang tindih tadi, seperti terutama yang selama ini menjadi fokus kami dalam menyisir setiap anggaran, ya anggaran-anggaran yang sifatnya adalah birokrasi. Ya, artinya tadi seperti yang Anda katakan kan tadi sebenarnya selama ini hampir semua kementerian atau lembaga tadi hanya menggunakan 80% penyerapan atau penggunaan untuk operasional, sehingga sebenarnya seharusnya bisa dilakukan penghematan lagi untuk di bagian operasional. Artinya 80% itu sudah cukup kan? Sudah cukup untuk menjalankan tupoksi utamanya. Nah, itu yang nanti bisa menjadi baseline juga dalam menyusun RKP di 2021. Kan ini anggaran 2021 sebenarnya sudah diputuskan bersama DPR di Oktober tahun kemarin. Nah, tetapi karena ternyata kita masih menghadapi persoalan COVID, maka prinsip pengetatan ikat pinggang ini memang harus benar-benar tepat. Tapi juga tidak bisa gebiah-uyah, Mbak Tasha, karena kan masing-masing kementerian dan lembaga ini punya peran yang berbeda-beda, pertama. Dan kedua adalah di masing-masing subdirektorat kementerian lembaga itu juga punya
tupoksi prioritas yang berbeda-beda. Nah, sehingga di dalam memangkas anggaran ini tidak boleh seperti dulu waktu pertama kali Bu Sri Mulyani dipanggil Pak SBY waktu jadi menterinya Pak SBY, begitu datang langsung cut off pokoknya 10%, nggak bisa begitu. Jadi harus disisir betul mana sesuai tupoksinya, sesuai dengan prioritas yang harus dihadapi atau di-handle ketika masa pandemi ini. Nah, kalau jadi, menurut Anda mana duluan ini yang menjadi prioritas dan apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Kalau menurut saya yang prioritas untuk dipangkas adalah anggaran-anggaran yang terlihat sekali ya fungsinya itu masih bisa dalam jangka menengah panjang. Misalnya ya, yang paling mencolok sekali di dalam struktur atau porsi anggaran di 2021 termasuk yang kemarin juga sebenarnya adalah anggaran pertahanan dan keamanan. Ini pertahanan keamanan itu mempunyai alokasi anggaran lebih dari 130 triliun. Termasuk juga anggaran di sektor ketertiban, kepolisian ya intinya pertahanan dan juga mengurusi ketertiban itu anggarannya lebih dari 100 triliun. Itu dua porsi anggaran yang menurut saya ketika di masa pandemi ini yang harus kita lawan itu COVID. Bukan terorisme, bukan ancaman dari negara lain. Jadi yang harus kita persiapkan itu senjata bukan alutsista, tetapi vaksin. Nah, sehingga menurut saya itu juga harus benar-benar dilakukan satu koordinasi bahwa kalaupun memotong anggaran yang tidak punya dampak yang sangat signifikan mempunyai kontraproduktif terhadap fungsi dan peran dari pemerintah dalam memberikan stimulus fiskal. Karena kalau yang dipotong nanti misalnya subsidi misalnya, pasti akan punya dampak langsung terhadap masyarakat. Atau apalagi kalau yang harus dipotong adalah bansos gitu kan. Tapi kalau yang harus dipotong ini anggaran-anggaran sifatnya tadi, pertahanan, dan kita kan sebenarnya di masa pandemi ini ancaman yang nyata gitu kan dalam bentuk fisik kan sebenarnya hampir tidak ada gitu. Baik. Bahwa kita harus mempunyai alutsista yang kuat dan sebagainya, yes gitu kan. Tetapi kan ini itu masih tidak menjadi prioritas. Tidak menjadi sangat-sangat urgent ketika masa pandemi. Baik.